Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan subscribers, viewers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video kali ini saya ingin membahas tentang Liverpool Football Club dan juga Real Madrid yang berhasil menjadi juara grup. Di fase grup UEFA Champions League musim kompetisi 2020-2021 kita tahu bahwa kedua klub ini memang di awal tentu tidak diragukan bahwa mereka akan bisa lolos dari fase grup UEFA Champions League musim ini. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, ada beberapa pemain pilar mereka cedera, ada juga inkonsistensi, ya, di mana mereka bisa saja meraih kekalahan lawan tim yang sebetulnya tidak diunggulkan, apakah itu di Liga ataupun di UEFA Champions League. Walaupun dari segi performance memang Liverpool lebih meyakinkan daripada Real Madrid. Artinya jika kita mencoba untuk membandingkan form kedua tim, memang yang lebih mengkhawatirkan adalah form dari Real Madrid, karena bisa saja mereka meraih kemenangan lawan Barcelona tapi kemudian mereka bisa mengalami kekalahan lawan Valencia yang sebetulnya berjuang juga untuk naik ke papan atas, apalagi untuk tetap bertahan di papan tengah. Beda dengan Liverpool, setelah mereka kalah lawan Aston Villa, perlahan-lahan form mereka mulai membaik, tapi juga ada beberapa kontroversi di pertandingan Liverpool, di mana karena ada keputusan atau ada check and review dari VAR membuat Liverpool dalam beberapa pertandingan tidak bisa meraih kemenangan. Dan juga salah satu faktor yang membuat Liverpool kesulitan untuk mempertahankan clean sheet, di mana kita tahu begitu banyak pemain mereka yang cedera di lini pertahanan, sehingga Klopp perlu mengorbitkan atau lebih sering memasang pemain-pemain muda di lini pertahanan yang sebetulnya cukup membahayakan lini pertahanan Liverpool, karena kita tahu bahwa Liverpool jika tidak memiliki lini pertahanan yang solid tentu akan kesulitan dengan mempertahankan gaya permainan attacking pressing game. Real Madrid kita tahu bahwa mereka tidak membeli pemain baru, tapi ketika ada pemain-pemain pilar absen dan ketika Zidane melakukan perubahan di starting lineup, terlihat bahwa Real Madrid selalu bersusah payah untuk meraih kemenangan, apalagi pada saat memang kita tahu Sergio Ramos tidak bermain. Oke, tapi pertama saya ingin membahas dulu tentang Liverpool Football Club. Oke, Liverpool tidak diperkuat oleh Virgil van Dijk di fase grup UEFA Champions League. Ya, tapi dari 6 pertandingan yang mereka mainkan, mereka hanya kemasukan 3 gol. Saya perlu melihat dong catatan saya, ya. Dan mereka hanya kemasukan gol ini di 2 pertandingan. Lawan Atalanta di kandang sendiri, dan ketika mereka lawan Midtjylland baru-baru kan dini hari tadi, di mana mereka meraih hasil seri 1-1. Nah, tentu ini mengindikasikan bahwa sebetulnya Liverpool tanpa Virgil van Dijk juga bisa kok meraih hasil-hasil yang positif dan bisa juga mencatatkan clean sheet. Tapi kita tahu bahwa problemnya itu bukan hanya berada pada saat Virgil van Dijk ini absen, tapi ketika Alisson juga absen. Ya, beberapa game saat Adrian bermain ini tampak begitu mengkhawatirkan. Bahkan ada beberapa kesalahan yang ia lakukan. Namun sekarang Liverpool ada Kelleher, penjaga gawang muda yang penampilannya mulai stabil walaupun ia baru saja kemasukan gol lawan Midtjylland. Tapi terlihat ia mulai stabil dan ia juga banyak melakukan save. Dan yang ia kemasukan gol ini kan juga dari penalti, di mana ia dianggap melanggar Dyer kalau tidak salah, ya, pemain dari Midtjylland pada saat coba untuk mencetak gol dalam posisi one on one. Jadi artinya Liverpool sekarang di bawah Klopp sudah mulai mengandalkan pemain-pemain muda mereka agar mereka tidak kesulitan hanya untuk mengandalkan pemain-pemain pilar atau pemain-pemain inti. Ya, ini sangat positif. Karena berarti Liverpool tidak akan terlalu khawatir jika pemain-pemain pilar mereka nantinya cedera. Tapi ini saya berbicara di lini pertahanan. Bagaimana di lini tengah? Ya, lini tengah juga masih bisa tercover. Ketika kita tahu tidak ada siapa Thiago yang bisa bermain, memang kita tahu Thiago adalah pemain baru, tapi bisa saja masuk Wijnaldum, bisa saja masuk Jordan Henderson, bisa saja Naby Keita jika memang mereka tidak cedera. Ada juga Curtis Jones. Jadi artinya Liverpool memiliki begitu banyak opsi yang bisa mereka mainkan jika pemain-pemain mereka mengalami cedera. Nah, tapi bagaimana nih teman-teman, yang saya ingin soroti lini depan. Ini yang menjadi masalah bagi Liverpool jika di lini depan ada 2 dari 3 pemain yang mereka andalkan tidak bermain. Seperti jika Mane dan juga Salah tidak bermain karena bersamaan cedera, atau salah satu tidak bisa bermain karena sanksi larangan bermain. Nah, di sana Liverpool terlihat akan sulit untuk mencetak gol.
Walaupun ada juga game di mana Mane dan Salah bermain bersama juga dengan Origi, tapi Liverpool bahkan tidak bisa melepaskan satupun tendangan on target, yakni pada pertandingan lawan Atalanta, karena memang Atalanta bisa menekan para pemain Liverpool di lini pertahanan. Ya, jadi mereka juga terlalu sibuk untuk menahan pressure dari para pemain Atalanta, di mana pada game lawan Atalanta memang Klopp menurunkan lebih banyak adalah pemain-pemain muda di lini pertahanan, minus 2 fullback yang selalu ia andalkan seperti Robertson dan juga Trent Alexander-Arnold. Dan kita tahu Robertson masuk di babak kedua di pertandingan tersebut. Tapi paling tidak secara keseluruhan bahwa tim ini sudah memiliki balance, di mana pemain-pemain muda sudah bisa dimainkan. Dan kita tahu di game lawan Ajax pada saat Liverpool bermain di kandang sendiri, ada 2 pemain muda yang melakukan combination play, di mana Neco Williams mengirimkan umpan kepada Curtis Jones, di mana Onana penjaga gawang Ajax salah antisipasi dan Curtis Jones bisa menyelesaikan umpan tersebut dengan tendangan. Ya, dan itu membuat Liverpool meraih kemenangan dan menjamin kualifikasi mereka ke knockout stage. Dan kemudian di game lawan Midtjylland ada lagi nih salah satu pemain muda nih, teman-teman, yang saya melihat penampilannya lumayan bagus, yaitu Leighton Clarkson. Ya, saya katakan lumayan bagus karena memang ini adalah penampilan perdananya bagi Liverpool, itu pun di pertandingan UEFA Champions League. Leighton Clarkson adalah bagian dari tim Liverpool yang menjadi juara Piala FA Youth musim kompetisi 2018-2019. Jadi sekarang pemain-pemain muda sudah mulai masuk, apakah itu sebagai starter ataupun sebagai pemain pengganti. Ini yang membuat Klopp menjadi salah satu pelatih yang saya kagumi. Ya, karena pada saat pemain-pemainnya cedera, ia tidak ingin menunggu hingga bulan Januari kemudian untuk membeli pemain baru. Bisa saja nanti ia membeli pemain baru. Tapi saya kira dengan keputusan-keputusan yang ia berani ambil untuk lebih banyak sekarang mencoba pemain-pemain muda, ini tentu sangat bermanfaat bagi Liverpool nantinya jika mereka ingin melakukan rotasi di kompetisi lainnya pada saat nanti mereka akan bermain di English Premier League dalam pertandingan-pertandingan atau fase yang lebih krusial lagi, dan juga di UEFA Champions League. Sekarang saya ingin membahas tentang Real Madrid yang memang di game perdana mereka di fase grup UEFA Champions League kalah lawan Shakhtar Donetsk. Kemudian mereka kalah juga beberapa kali di Liga. Mereka juga kalah lagi di UEFA Champions League fase grup lawan Shakhtar Donetsk lagi di pertandingan tandang. Artinya di final game lawan Borussia Mönchengladbach mereka perlu meraih kemenangan. Ini tentu sangat sulit bagi Real Madrid saat memang kita tahu bahwa Zidane tidak memiliki banyak opsi pada saat ada pemain-pemain intinya cedera. Di mana kita tahu untuk game ini, ya beruntung sekali Real Madrid juga sudah bisa kembali menurunkan Sergio Ramos, dan memang kita tahu Carvajal berada di bench, tapi ternyata memang pemain seperti Lucas Vazquez tidak pernah mengecewakan pada saat diberikan kesempatan untuk bermain sebagai starter, dan ia kembali memberikan umpan di game ini kepada Benzema yang bisa menyelesaikan umpan tersebut atau peluang tersebut menjadi gol. Ya, ini sangat penting bagi Real Madrid untuk menyelesaikan peluang-peluang yang memang mereka peroleh. Karena sebetulnya dalam setiap game UEFA Champions League Madrid banyak mendapatkan peluang. Tapi conversion rate mereka yang memang sangat rendah, apalagi shot on target mereka sangat rendah dibandingkan total attempt mereka. Ini yang perlu coba dibenahi oleh Zinedine Zidane. Sehingga ia sering melakukan perubahan di 2 sektor penyerang sayap. Apakah itu Asensio yang dimainkan bersama juga dengan Vinicius Junior, pernah juga Isco dicoba, pernah juga Vazquez dicoba dalam posisi itu, tapi di game lawan Mönchengladbach yang diturunkan Rodrigo dan juga Vinicius Junior. Ya, Casemiro, Modric dan Kroos memang ini adalah andalan lah di lini tengah. Karena mereka stabil untuk mempertahankan daya jelajah di lini tengah dan silih berganti naik. Modric bermain sangat luar biasa di game ini. Oke, ia adalah orkestrator dari serangan Real Madrid dan ia tahu kapan ia perlu memberikan bola ke depan, kapan juga ia perlu menahan bola tersebut lebih banyak di lini tengah untuk memancing para pemain Mönchengladbach keluar. Mönchengladbach juga sebetulnya bisa mencetak gol. Kita lihat Ramos masih memiliki masalah jika menghadapi pemain-pemain yang memiliki speed seperti Plea ataupun Marcus Thuram. Tapi Zidane juga di game ini menurunkan salah satu pemain mudanya, ya kita tahu yang masih berusia 19 tahun ya, yaitu Sergio Arribas. Ya, ini pemain yang lumayan baik lah penampilannya, baru 19 tahun dan dia juga terlihat tidak panik pada saat diturunkan, dia bermain cukup baik. Tapi poinnya di sini adalah delivery dari kedua
sektor flank. Yang pertama Vasquez yang memberikan umpan sebagai fullback sebelah kanan, dan yang kedua adalah Rodrigo yang memberikan umpan kepada Benzema yang juga menyelesaikan umpan tersebut menjadi sebuah gol. Setelah itu juga kita tahu Toni Kroos memberikan umpan kepada Ramos di babak kedua yang ia heading di save oleh Sommer, dan Benzema melakukan follow up tapi terkena mistar gawang. Jadi kita lihat bahwa Zidane bersama Real Madrid pada saat memang menghadapi tekanan besar, ya pada saat memang mereka tidak diunggulkan, justru mereka akan keluar dengan kemampuan terbaik mereka, atau mereka akan bermain dengan fighting spirit, ya. Tapi pada saat mereka diunggulkan, disitulah kita lihat bahwa para pemain Real Madrid tampaknya bermain lebih santai lagi. Ini yang saya melihat. Jadi itu yang membuat mereka sering kecolongan di defense, karena covering yang mereka lakukan ini tidak begitu rapat di tengah. Pada saat lawan Mönchengladbach, pada saat lawan Sevilla, kita bisa lihat para pemain Madrid ini melakukan penutupan ruang yang terbuka mulai dari lini tengah. Itu menyulitkan para pemain Sevilla dan juga Mönchengladbach untuk create serangan dari tengah. Teman-teman perhatikan, begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Sevilla, begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Mönchengladbach. Dan di luar dugaan, setelah Real Madrid kalah 2 kali di fase grup, mereka bisa menjadi juara grup. Ya, Mönchengladbach bermain bagus di game lawan Real Madrid, tapi mereka tidak efektif membangun serangan. Bagus dalam arti kata untuk menyulitkan para pemain Real Madrid melakukan improvisasi serangan, sehingga serangan itu terus dibangun dari kedua sektor sayap. Tapi problemnya yang mereka tidak pahami bahwa dua sektor sayap ini juga tidak langsung memberikan umpan pada saat mereka menguasai bola. Mereka coba mengandalkan skill individualnya, seperti ada Rodrigo, ada juga Vinicius, dan kemudian pada saat Asensio masuk. Ditambah juga dengan Luka Modric yang coba mempengaruhi konsentrasi para pemain Mönchengladbach dengan gerak-geriknya, yang coba untuk mempenetrasi lini pertahanan dari Mönchengladbach. Kroos juga hampir saja mencetak gol di game ini. So it's good teamwork performance by Real Madrid. Ini betul-betul teamwork mereka solid banget di game lawan Mönchengladbach. Dan ini yang membuat Thibaut Courtois juga tidak banyak bekerja keras dalam pertandingan ini. Ya bagus saja bagi Zidane bahwa ia sudah melewati fase kritis ini, tapi sebelumnya juga ia melewati fase kritis seperti ini ketika bisa menang di El Clasico. Dan sekarang mereka akan menghadapi Madrid Derby. Saya kira posisinya bagi Zidane belum aman, dan ia tetap akan diberikan pressure untuk membuat Real Madrid menjadi tim yang juga bisa kompetitif di La Liga. Artinya targetnya lawan Atletico Madrid tentunya jika Real Madrid diharapkan bisa meraih kemenangan. Ya, tapi jika Real Madrid kalah, maka pressure akan kembali berada di pundak dari Zinedine Zidane, karena selalu saja jika Madrid kalah yang akan disalahkan adalah Zinedine Zidane, karena ia dianggap tidak memiliki tactical knowledge yang begitu baik dibandingkan dengan pelatih-pelatih lain yang saat ini memang kita tahu performance-nya sedang gemilang bersama klub mereka masing-masing. Contoh seperti Jurgen Klopp, contoh seperti Pep Guardiola. Padahal yang tidak banyak orang pahami bahwa Real Madrid pun mengalami masalah dengan begitu banyak pemain mereka yang cedera, dan Real Madrid pun memiliki masalah dengan pemain-pemain muda yang tidak selalu konsisten. Contohnya para penyerang sayap yang selalu dimainkan untuk mendukung Benzema. Beruntung kali ini umpan-umpan mereka lebih akurat. So we wait bagaimana nanti lawan-lawan yang akan dihadapi oleh Liverpool dan Real Madrid, tapi paling tidak sejauh ini saya ingin mengucapkan selamat kepada para pendukung Liverpool, kepada para pendukung Real Madrid, bahwa klub kalian berhasil menjadi juara grup dan berhasil lolos ke fase knockout UEFA Champions League. Memang ini tidak menjamin bahwa mereka akan menjadi juara, tapi paling tidak menenangkan ya fans dari masing-masing klub. No hate, only football, salam sepak bola.